Beliau adalah pakar retail yang yang juga pernah menerapkan metode 30 hari bebas hutang dan alhamdulillah berhasil. Mungkin nanti kita sambil ngobrol-ngobrol kita bahas beberapa sahabat ini yang beliau masih kesulitan Pak Widi, ya masih kesulitan untuk lepas dari hutang. Mungkin saya akan bacakan email pertama yang namanya ini tidak nama sebenarnya ya untuk menjaga privasi masing-masing. Saya bacakan. Salam Bapak ya. Dia tanya pada saya, apa ya usaha yang banyak untung sehingga bisa untuk membayar hutang miliaran nih Pak Widi ya. Dalam waktu 2 bulan ya. Segera pencerahannya, terima kasih. Ini dari seorang sahabat ya. Nah ini Pak Widi yang mau kita bahas malam ini Pak Widi. Sebagian besar itu orang kan pengennya ya Pak, mungkin kita semua pernah ngalamin pada saat kita sedang terbebani hutang, yang kita pikir itu kan gimana sih caranya dapat uang gede ya. Nah ini mumpung saya ada teman yang sudah menerapkan dan sudah pulih ya istilahnya, dan bahkan merubah banyak sekali hal di dalam bisnis dan finansialnya. Mungkin bisa ada tanggapan Pak, ini orang yang pengen cepat dapat duit gede ini gimana kalau menurut Pak Widi sebagai pengusaha yang sudah sekian lama bergelut nih Pak? Ya sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Arli dan Bapak Ibu sekalian. Ya ini pertanyaan yang sangat menarik dan mungkin juga hal itu yang pernah juga hinggap di dalam terpikir gitu ya. Iya, di dalam benak saya ketika kita ada beban hutang. Ya memang kalau pengusaha hampir semuanya, hampir rata-rata hampir rata-rata selalu ada beban hutang. Setidaknya hutang dagang, Mas. Hutang dagang setidaknya hutang dagang. Tidak itu ada ya. Ya, bahkan kalau saya dulu saya mungkin menjawab dengan ini saja ya, dengan pengalaman saya ya. Bisa dikatakan saya sedikit bercerita ketika saya memulai usaha itu bisa dikatakan 90% modal saya hutang. Gitu ya Pak Widi ya. Agak spekulatif memang ya, agak spekulatif sehingga hutang itu macam-macam. Baik itu hutang bank maupun juga hutang leasing waktu itu. Hutang leasing ya. Jadi saya memulai usaha saya itu belum lama sebenarnya, baru 2009 tahun yang lalu. Nah, awal saya berusaha itu kurang lebih ya 300 jutaan dan itu 90% hutang. Gitu ya Pak ya. 90% hutang. Ya. Sehingga 2 tahun pertama ya memang biasanya ujian bagi pengusaha itu di 2 tahun pertama. 2 tahun. Ada apa itu Pak? 2 tahun. Nah, 2 tahun itu sebenarnya, dan ini biasanya memang dipakai oleh bank untuk mengukur establis atau tidaknya sebuah usaha. Gitu ya. Tapi kalau bagi kita pelaku usaha itu lebih untuk menguji apakah mental kita ini cukup kuat, nyampe enggak, seringkali belum nyampe itu sudah putus asa, sudah ini gulung tikar. Jadi untuk ya semua pasti punya mimpi, sudah punya, walaupun kita juga sudah punya plan waktu itu, punya rencana yang baik menurut kita, istilahnya nanti kira-kira keuntungan sekian gitu. Jarang sekali merencanakan ruginya, Mas. Jarang ya. Jarang yang dipikir tuh untungnya gitu ya. Karena itu memang untuk awal-awal usaha itu yang memotivasi. Oh iya. Maklum saja, wajar itu untuk memotivasi itu memang biasanya kita membuat rencana yang untung ya. Namun juga sebaiknya juga harus mulai dilengkapi dengan, nah kalau kurang beruntung gimana? Bagaimana? Itu ya. Jadi manage resikonya gitu ya. Manage resikonya. Baik. Jadi waktu itu singkat kata 2 tahun pertama itu memang babak belur. Gitu ya. Babak belur, bukan dari utang yang 300 di awal, itu masih setelah itu bertambah membengkak menjadi sekitar
600-an atau 500-an ya, karena sudah ketambahan hutang dagang. Hutang dagang yang baru nih. Awal-awal kan kita nggak mungkin beli bahan, kebetulan saya pabrik roti ya, jadi kita nggak mungkin beli bahan tuh langsung dapat hutang, kan nggak mungkin. Awal-awal cash. Awal-awal cash ya. Terus dapat hutang. Nah, kita pikir waktu itu hutang dagang ini kita bangga waktu itu. Oh, ini kita dipercaya untuk memutarkan uangnya orang ya. Kita senang waktu itu, cuman ternyata ya nggak semudah membalikkan telapak tangan. Ya. Nah, dalam kurun waktu 2 tahun itulah mental kita diuji. Iya, iya. Saat itu akhir 2010 saya punya pilihan, saya tutup apa lanjut. Oh, 2010 itu. Akhir 2010 saya tutup atau lanjut. Akhirnya saya pelajari, saya hitung-hitung lagi. Ya. Saya hitung-hitung lagi. 2010 itu sebenarnya usaha saya ini bisa ini atau tidak, bisa apa artinya, bisa jalan apa enggak gitu ya? Jadi sebenarnya neracanya seperti apa sih gitu. Akhirnya kita coba hitung, oh ini bisa jalan jika ya, jika minimal omset sekian, karena kita sudah ada beberapa beban yang sudah fix ya, pembayaran cicilan dan segala macam, belum lagi gaji karyawan dan lain sebagainya. Nah, jadi kita sudah menemukan bentuk itu di akhir 2010 itu, justru pada saat kita di titik minus. Nah, itulah yang dianggap titik kritisnya bagi pengusaha baru itu di sana. Iya. Titik minus itu dia bisa bangkit atau tidak. Nah, syukur alhamdulillah saya bisa bangkit waktu itu. Gitu ya. Belum selesai sampai situ, tahun 2013 ada cobaan yang kedua. Ya, ada ujian lagi bagi saya, mungkin karena istilahnya ya, ini untuk menguji kita lebih kuat lagi enggak gitu kan. Iya. Dan berlangsungnya cukup lama juga, sampai dengan akhir 2015. 2013 sampai akhir 2 tahun, Mas. 2 tahun ya? 2 tahun kami dalam masalah. Oh, iya. Dalam masalah, sehingga saya ya bersyukur bisa bertemu Mas Arli waktu itu bulan September kalau nggak salah. Itu ya. Akhirnya saya ikuti beberapa ini ya, kiat-kiatnya. Saya ambil keputusan yang agak drastis di sini, bahwa saya jual rumah, saya jual mobil, semua itu ya. Yang penting usaha ini bisa kembali, dan memang saya utamakan untuk membayar hutang. Gitu ya. Iya. Dan sekarang kami di awal 2016 ini sudah dengan darah segar yang baru ya. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan saja ke depan bisa menjadi lebih baik. Ya. Artinya menjawab pertanyaan ini, nggak tahu Bapak atau Ibu tadi. Iya, ini usaha yang banyak untung. Untung di atas kertas itu mudah diciptakan. Ya, betul. Ya, untung di atas kertas. Tapi sebenarnya ada keuntungan lain yang intangible, yaitu adalah mental saya cukup, saya merasa beruntung ada mendapat ujian ini, mental saya terasah gitu. Itu keuntungan yang nilainya tinggi itu ya. Gitu. Mungkin mirip-mirip ya Pak ya. Jadi ya pada saat kita jatuh memang kita jangan berpikir piye caranya ben untung besar dulu ya, karena kita harus flashback lagi. Ya Tuhan menciptakan ini ada sebabnya. Ya bersyukur ini saudara, sahabat kami ini Pak Widi, beliau bisa menyikapi sebuah istilahnya tadi beliau bilang sebagai cobaan atau ujian dari Tuhan pada saat ada masalah dengan hutang dan lain sebagainya, malah beliau berpositif thinking sehingga bisa membalik semuanya ya, membalik keadaan, dan itu terjadi sampai beberapa tahun ya, cukup lama ya gitu, alhamdulillah. Nah ini saya menanggapi tadi ya, beliau bilang yang di email ini, usaha apa ya yang untung banyak untuk membayar hutang miliaran dalam waktu 2 bulan ya. Ini jadi Bapak atau Ibu ini
beliau menginginkan sebuah usaha apa yang bisa untung besar, sehingga dalam 2 bulan ini utangnya miliaran itu bisa tertutupi gitu ya. Menurut saya pribadi, pemikiran Bapak atau Ibu ini tidak akan ada solusinya, ya, karena tidak ada usaha yang langsung 2 bulan, Pak. 2 bulan untung miliaran ya. Kalau usaha yang normal, usaha yang logis, saya rasa saya belum pernah menemukan. Kecuali penawaran-penawaran yang tidak logis, Pak. Ya, penawaran yang tidak logis ya mungkin itu. Tapi kalau usaha yang logis, saya rasa tidak ada. Menurut saya lebih baik Bapak atau Ibu yang mengirimkan email ini Anda coba untuk mengendap, coba untuk menganalisa kembali apa yang terjadi, kok bisa sampai seperti ini ya. Terus salah satu kesalahannya apa? Kalau menurut saya dari email ini kita bisa paham bahwa Bapak atau Ibu ini mungkin punya sikap spekulasi yang cukup tinggi sekali ya, sehingga beliau bisa punya utang miliaran. Ya, seperti saya waktu awal-awal itu. Gitu awal-awal ya, spekulasinya tinggi banget ya. 300 juta, 90% utang. Gitu ya. Dan biasanya ini saya tidak tahu benar apa enggak Pak, karena saya pun pernah mengalami ya. Kalau saya dulu tahun 2012 itu jatuh-jatuhnya, tapi tahun-tahun sebelumnya itu pada saat kita dapat keuntungan besar, justru di situ bahaya Pak. Betul. Gitu ya. Menina bubukkan. Ya. Pas bank sayang-sayangnya sama kita ya, itu untuk relasi pas banyak-banyaknya orang, pas baik-baiknya sama kita gitu ya. Nah, tapi pada saat pas jatuh itu kan orang pada jauh satu-satu gitu. Kalau dulu bank tuh marketingnya wangi-wangi gitu ya. Begitu jatuh itu kan kolektornya gimbal-gimbal itu. Jadi begini, mungkin untuk sedikit untuk Bapak Ibu ini ya. Ya. Mungkin seperti saya dulu kurang bisa membangun fondasi dengan baik. Fondasi penting ya. Itu penting. Jadi sekarang ini yang saya lakukan, saya tidak ingin muluk-muluk dulu. Yang penting fondasi saya kokoh. Fondasi kokoh. Kalau fondasi saya kokoh itu nanti nggak usah pingin besar dulu. Pelan-pelan tapi tidak mudah jatuh. Pelan tapi tidak mudah jatuh. Super gitu. Ya. Pelan tapi tidak mudah jatuh ya. Mungkin mirip sama orang bikin rumah itu ya. Bikin rumah. Enggak usah buru-buru ya toh. Yang penting kuat gitu. Yang penting kuat gitu. Nah, kalau 2 miliar dalam 2 bulan menurut saya ya sarannya coba aset apa yang masih dimiliki. Harta ya Pak ya. Harta apa yang masih dimiliki ya. Kayak saya kemarin tindakan saya jual semua. Nah ini menarik ini Pak, mungkin pengalamannya mirip sama saya, makanya saya mau tanya ini karena ada kemiripan. Gini Pak Widi, pada saat menjual sesuatu yang berharga menurut kita dan keluarga, apa yang dirasakan sama Pak Widi? Misalnya ini rumah sudah saya kasih bagus, sudah saya bangun, pokoknya sudah kita ini bagus lah. Terus kita harus kehilangan misalnya, harus kita jual karena ada kerugian bisnis misalnya, seperti yang dialami Pak Widi. Perasaannya bagaimana Pak? Itu yang saya tanya itu. Ya, namanya perasaan emosional selalu ada, grantes, ngenes itu selalu ada. Gitu ya. Wong namanya, apalagi saya membangun, kebetulan saya senang membangun sesuatu dari nol, Mas. Jadi seperti rumah pun saya beli tanah, saya bangun sendiri, saya desain sendiri, ya, terus saya tempati. Jadi dengan hati itu Pak ya. Betul-betul dengan hati gitu. Jadi kalau pada saat harus merelakan itu, ya jujur saja, rasanya tuh sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini. Baik. Jadi, tapi ya udah relakan, saya kuat walaupun hati saya menangis, tapi ini harus saya lakukan. Apapun yang terjadi harus saya lakukan. Tapi ternyata semua dimudahkan. Kok ya ndelalah saya dapat harga jual yang bagus, dan setelah itu masih ada sisa, saya bisa beli tanah lagi, dan sekarang pun saya sedang proses membangun, Mas. Ini udah bangun kemarin ya, ada fotonya kemarin ya. Iya, saya tunjukkan fotonya. Ada fotonya bangun itu. Nganu Pak, berarti menurut Pak Widi keputusan menyelesaikan hutang waktu itu ya dengan menjual propertinya yang Pak Widi sayangi bersama dengan keluarga. Menurut Pak Widi itu keputusan yang keliru atau yang benar?
Saya lakukan itu dengan kesadaran yang cukup tinggi dan Gitu saya ya. diskusikan dengan istri, Ya. dan istri saya pun walaupun dengan menangis juga, Gitu ya. nggak bisa dibohongi, Gitu ya. ya, apalagi dia paling senang otak-otak taman, Iya. ya tanaman dan segala macam, memperindah rumah. Dia pun menangisi, tapi itu harus dilakukan. Itu harus dilakukan ya. Dalam hati ya saya berjanji, nanti kalau kita bisa bangkit lagi, jangankan kok yang seperti ini, yang lebih pasti mudah untuk dicari. Gitu ya Pak ya. Iya, yang penting sekarang kita kembali ke titik nol, kita bangun pondasi lebih kokoh, itu saja. Oh gitu ya. Iya, menurut Pak Widi saat ini perasaannya bagaimana setelah menjual, terus ini apa sudah bangun kayaknya gede juga itu apa tanahnya itu ya, lumayan tanahnya, ya. Sebenarnya kalau tanah sama dengan yang dulu, cuman gitu ya. Bangunannya ini saya perkecil Mas, Oh, separuhnya dari yang lama. Oh gitu ya. Separuh dari Pak yang lama. Sehingga tanah kosongnya lebih lebar, tambah lebih gitu ya. lebar, itu saja. Dari jual sampai hari ini, waktu jual rumah itu sampai hari ini sudah berapa lama itu jalan sampai bangun ini? Nah, sampai sekarang. Mulai menawarkan menjual, laku, terus mencari tanah, terus membangun ini baru 4 bulan. Baru 4 bulan 4 ya? 4 bulan. Masih fresh ini. Masih fresh. Dan belum jadi rumahnya. Belum jadi gitu ya. Gitu ya. Baik. Ya ini pengalaman menarik sekali. Kadang-kadang memang kita harus merelakan gitu. Saya pun sama di tahun 2012 juga kami keluarga mengalami hal semacam itu ya. Mungkin skala tingkatannya berbeda-beda, terus itemnya juga berbeda-beda tentunya ya. Wong namanya hutang, kondisi orang pasti masing-masing, tapi mungkin bisa kita polakan secara sikap mungkin sama Pak ya. Ingin kembali ke nol dan memulai semuanya dari awal. Mungkin itu poin penting itu. Ya, saya baca buku 30 hari bebas hutang, intinya situ aja. Jadi lebih pada membenahi sikap, membenahi ya. Pemikiran, mental, ya harus tahan mental betul gitu kan. Ya. Kalau tidak ya nggak bakal bisa bangkit. Nah, sekarang menurut Pak Widi, kalau kemarin sudah punya jatuh terus ini berapa tadi 4 bulan ya, 4 bulan. Dalam waktu 4 bulan sampai hari ini secara cash flow ya, menurut Pak Widi lebih baik atau tidak lebih baik? Begini, kalau saya katakan kembali seperti dulu belum Mas. Oke. Belum normal. Tapi enggak apa-apa. Jadi gini, problem saya kompleks juga. Jadi bisa saya katakan bentuk hutang saya sangat macam-macam. Yang pertama hutang dalam bentuk investasi dengan agunan, ya, itu sudah saya selesaikan dengan saya jual semua aset saya itu. Yang kedua, karena saya punya usaha pun juga ada yang namanya hutang dagang. Hutang dagang sudah kita petakan mana yang hutang dagang ini yang bisa berputar dengan normal senilai berapa, itu akan tetap menjadi hutang dagang, nggak masalah. Gitu. Tapi ada juga hutang dagang yang mati, yang macet. Gitu ya. Ya, yang macet ini saya sedang membuat rencana pembayaran, mungkin bisa 5 tahun, bisa antara 2 sampai 5 tahun akan saya susun itu. Gitu, tapi ya harus dan dinego ya. Iya, dengan negosiasi. Bisa. Berarti pendekatan Pak Widi kekeluargaan sih. Kekeluargaan. Gitu ya. Sebab mereka pun kalau mereka memburu-buru juga kalau saya diburu-buru seperti ini, bisa saja saya bayar besar, tapi mungkin bulan depan kita sudah nggak ada dan malah mati usaha saya. Iya. Malah nggak bisa bayar lebih. Gitu ya. Jadi lebih baik pelan-pelan tapi selesai. Jadi apa adanya kondisinya disampaikan. Sampaikan ya. Dan menerima juga. Menerima ya. Alhamdulillah ya gitu. Baik, ini menarik ini ya. Ini menarik. Dan tidak kecil. Enggak kecil hutang ya. Dagang saya sekitar berapa Pak nominalnya? Hutang dagang saya sekitar 800 juta sampai jadi dari 1,2. 1,2 ini 800 juta. 800 juta sudah berkurang. Baik. 400 selama setahun. Terus ini masih 800 nih. Saya akan sisakan sekitar mungkin antara 400, 300, 400 karena sampai hutang dagang segitu itu utang yang bergulir, enggak masalah. Gitu ya. Enggak masalah karena omset kita bisa. Berarti dengan supplier ya itu ya. Dengan supplier. Baik Pak Widi, ini bagus sekali ini ya, karena pengalaman nih ya, kita beruntung malam ini ada ada sahabat yang mau berbagi.